Dulu pegawai bank, kadang ingin maju, sekarang jadi pengusaha makanan tradisional. Awal aku 2 pack, omset per hari 15 juta sampai bisa kebeli rumah dan bahagiakan keluarga. Wah, Masya Allah. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai akhir ya guys. Pertama-tama, proses buat bungkus atau selongsong dari daun kelapa muda. Harus daun kelapa muda ya guys, soalnya kalau nggak muda kurang bagus. Jadi caranya ambil daun kelapa muda, ditukar jadi 2, lalu dilipat bagian yang bawah menjadi segitiga. Diputar 3 kali. Terus ini kan ada lubangnya guys. Nah, kita tutupin, putar sampai habis buat yang di bawah. Untuk daun yang bagus kita taruh di atas, sedangkan yang kurang bagus kita taruh di bawah. Kemudian diputar-putar naik ke atas sampai panjangnya sesuai. Jika sudah, dikunci menggunakan pisau, dimasukkan lalu ditarik agar kencang. Nah, seperti ini guys yang sudah jadi. Unik banget ya bentuknya. Usahanya ini sudah berjalan dari tahun 2019. Sebenarnya usaha turun-temurun mulai dari zaman Mbah sekitar tahun 60-an. Tapi sekarang giliran generasi saya meneruskan. Awalnya saya lihat potensi dari celorot karena merupakan produk tradisional, cuman daya tahannya kurang panjang. Akhirnya saya mencoba belajar untuk cara pengawetan celorot. Alhamdulillah, saya menemukan cara pengawetan sehingga celorot yang saya produksi bisa tahan lama. Dulu belajarnya udah dari kecil turun-temurun dan sekarang mempunyai teman yang sudah ahli di bidang pengemasan makanan. Lalu saya juga belajar di media sosial. Mulai dari situ saya mencoba riset sendiri dan alhamdulillah menemukan cara pengemasan dan pengolahan yang terbaik. Tahap selanjutnya proses perebusan 2 kg gula merah direbus sekitar 10 menitan atau sampai meleleh ya guys. Jangan lupa tambahkan sedikit garam biar lebih mantap. Dulu itu saya udah pernah kerja 10 tahun. Lama-kelamaan saya jenuh. Akhirnya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Kenapa melihat celorot? Karena sudah terobsesi dari dulu melihat celorot yang unik. Proses yang mudah masih tradisional sehingga banyak orang yang suka dengan keunikan ini termasuk saya. Jika gula merahnya sudah mencair, tahap selanjutnya adalah menyalin gula merah agar tidak ada kembang gula yang tersisa. Masukkan 2 kg tepung beras buatan sendiri ke dalam wadah. Jangan lupa tambahkan setengah kilo tepung tapioka. Harus pakai tepung tapioka ya guys agar kenyal. Aduk-aduk menggunakan centong sampai tercampur rata. Jika sudah, masukkan kapur sirih sejumput ke dalam air lalu dilarutkan. Sudah larut, masukkan ke adonan tadi. Kenapa dicampur? Agar menambah kekenyalannya. Selanjutnya, aduk secara manual menggunakan tangan. Tangannya udah cuci bersih ya guys, soalnya kalau pakai sarung tangan kurang mantap. Sambil ditambahkan air dingin secukupnya. Diaduk sampai tercampur rata. Awal modalnya cuma 100.000. Pertama bikin kirim-kirim ke keluarga yang ada di luar daerah, agar ada testimoninya kalau apa yang saya buat itu berhasil. Dulu celorot ini hanya ada di hajatan atau nikahan. Lalu seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih mengenal celorot. Makanan tradisional juga tidak kalah dengan makanan modern loh guys. Yang membuat saya yakin dengan usaha ini adalah karena sekarang banyak makanan yang modern, tapi masyarakat masih banyak yang suka dengan makanan tradisional. Jadi perlu adanya pengembangan untuk makanan tradisional, karena makanan tradisional adalah bagian dari sejarah. Selanjutnya campurkan air gula merah yang masih panas sedikit demi sedikit ke dalam adonan sambil diuleni ya guys. Proses pengadukannya harus menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan alat agar adonannya tidak mengembang dan berubah menjadi bolu. Satu adonan ini bisa buat 150 pieces celorot loh. Sedikit orang yang berkecimpung di dunia makanan tradisional yang